Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS mata kuliah pemodelan matematika. Jadi untuk soal yang pertama yaitu diberikan model penyebaran penyakit berikut. ds per dt sama dengan 1 dikurang rho mu n dikurang beta s per n dikali i dikurang mu s. Untuk di per dt sama dengan beta s per n dikali i dikurang alfa dikali i dikurang mu i. Untuk dq per dt sama dengan alfa i dikurang mu q dikurang gamma q. Untuk dr per dt sama dengan rho mu n ditambah gamma q dikurang mu r. Dengan rho, gamma, alfa, beta, dan gamma adalah positif. Carilah titik ekuilibrium dan bentuklah matriks Jacobian serta tentukan kestabilan dari titik ekuilibrium tersebut. Nah, untuk jawabannya, untuk menemukan titik ekuilibrium dan menentukan kestabilannya, kita harus menyelesaikan sistem persamaan diferensial berikut. Untuk ds per dt sama dengan 1 dikurang rho dikali mu n dikurang b dikali s per n kali i dikurang mu s. Nah, seperti yang tertera pada layar, untuk mencari titik ekuilibriumnya, kita perlu men-set semua turunan pertama ke 0 dan menyelesaikan sistem persamaan berikut. Untuk ds per dt sama dengan 1 dikurang rho dikali mu n dikurang b beta s per n dikali i dikurang mu s. Untuk ds per dt-nya kita nolkan sehingga menghasilkan 0 sama dengan beta s per n dikali i dikurang alfa dikali i dikurang mu i. Untuk 0 sama dengan alfa dikali i dikurang mu q dikurang gamma q. Nah, untuk 0 sama dengan rho mu n ditambah gamma q dikurang mu r. Untuk samaan kedua, itu kita sama dengankan untuk di per dt-nya. Jadi 0 sama dengan beta s per n dikali i dikurang alfa ditambah mu dikali i. Untuk i-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi beta dikali s per n sama dengan alfa ditambah mu. Untuk s sama dengan n dikali alfa ditambah mu per beta. Nah, jika i-nya sama dengan 0, beta dikali s per n dikali 0, karena kita ketahui i-nya sama dengan 0, dikurang dalam kurung alfa ditambah mu dikali 0 sama dengan 0. Jadi S bisa bernilai sembarang ketika I-nya sama dengan 0. Untuk persamaan ketiga, 0 sama dengan alfa I dikurang mu ditambah gamma dikali Q. Jika I-nya tidak sama dengan 0, untuk Q sama dengan alfa I per mu ditambah gamma. Dan jika I-nya sama dengan 0, 0 sama dengan minus dalam kurung mu ditambah gamma dikali Q. Untuk Q-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk persamaan keempat ini, jika Q-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan P mu dikali N dikurang mu R. Untuk R sama dengan, kita pindah ruaskan ya R-nya, untuk R-nya itu sama dengan PN. Nah, untuk titik ekuilibrium dengan I sama dengan 0. Nah, untuk I sama dengan 0, Q-nya kita ketahui sama dengan 0 dan R-nya sama dengan PN. Untuk persamaan pertama, 0 sama dengan 1 dikurang P dikali mu N dikurang mu S. Nah, untuk S-nya sama dengan 1 dikurang P dikali N. Jadi, titik ekuilibrium SIQR sama dengan 1 dikurang P dikali N, 0,0, Pn. Nah, untuk matriks Jacobiannya sendiri kita peroleh dengan menghitung turunan parsial dari setiap persamaan terhadap setiap variabel S, I, Q, dan R. Nah, untuk matriks Jacobiannya kita lihat pada layar do dikali ds per dt per do S.
Nah, untuk ds per dt-nya, tadi kan diketahui pada soal untuk ds per dt itu sama dengan 1 dikurang P dikali mu N dikurang beta S per N dikali 1 dikurang mu S. Nah, untuk kan kita pakai turunan parsial, jadi kita ubah menjadi do per do S sama dengan minus beta 1 per N dikurang mu. Untuk do per do I, kita turunkan terhadap I sama dengan minus beta S per N. Nah, untuk turunan terhadap Q-nya itu sama dengan 0 dan turunan terhadap R sama dengan 0. Untuk DI per DT. DI per DT tadi yang di soal kita ketahui sama dengan beta S per N dikali I dikurang alfa dikali I dikurang mu I. Nah, kita turunkan secara parsial terhadap S menghasilkan beta I per N. Nah, kita turunkan lagi terhadap I menghasilkan beta S per N dikurang alfa dikurang mu. Kita turunkan terhadap Q sama dengan 0, kita turunkan terhadap R itu sama dengan 0. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita turunkan terhadap T. Untuk dq per dt-nya itu sama dengan alfa I dikurang mu Q dikurang gamma Q. Nah, kita turunkan terhadap S, hasilnya sama dengan 0. Kita turunkan terhadap I, hasilnya sama dengan alfa. Dan diturunkan terhadap Q, hasilnya minus mu dikurang gamma. Kita turunkan terhadap R, itu sama dengan 0. Nah, untuk dr per dt-nya itu P mu N ditambah gamma Q dikurang gamma R. Nah, kita turunkan juga terhadap S, seperti langkah sebelumnya, menghasilkan 0. Untuk do per do I sama dengan 0. Kita turunkan terhadap Q sama dengan gamma, dan kita turunkan terhadap R itu hasilnya minus mu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung elemen-elemen dari matriks Jacobian pada titik equilibrium SI-QR yang tadi kita ketahui, yaitu 1 dikurang P dikali N, 0,0,0, Tn. Jadi matriks Jacobiannya itu yaitu minus beta 1 per N dikurang mu, minus beta S per N, 0, 0. Untuk baris kedua beta I per N, beta S per N dikurang alfa dikurang mu, 0 dan 0. Untuk matriks baris ketiga 0 alfa minus mu dikurang gamma dan 0. Untuk baris keempat 0, 0 gamma dan minus mu. Nah, untuk kestabilan titik equilibrium. Nah, kita akan mencari kestabilan titik equilibrium. Kita perlu melihat nilai eigen dari matriks Jacobian. Nilai eigen ini menentukan apakah titik equilibrium stabil atau tidak. Jika semua nilai eigen memiliki bagian real negatif, maka titik equilibrium stabil. Jika untuk titik equilibrium bebas penyakit atau E0 adalah bersifat stabil asimptotik apabila nilai eigen dari matriks Jacobiannya bernilai negatif. Nah, untuk matriks Jacobian dari E0 itu sama dengan tadi yang kita dapat sebelumnya. Dan untuk menyelesaikan persamaan ini, kita memecahkan setiap faktor sama dengan 0. Jadi kita sama dengan ke 0. Untuk minus mu dikurang lambda, dikurang gamma sama dengan 0. Untuk gamma 1 sama dengan minus mu. Ya, kita pindah ruaskan ya. Untuk beta S per N dikurang alfa dikurang mu dikurang gamma sama dengan 0. Untuk gamma 2-nya adalah kita pindah ruaskan ya untuk gamma ke sebelah kiri sehingga menghasilkan beta S per N dikurang alfa dikurang mu. Nah, untuk minus mu dikurang untuk minus mu dikurang gamma dikurang lambda sama dengan untuk tanda yang kedua yaitu beta S per N dikurang alfa dikurang mu dikurang lambda sama dengan lambda 2 itu sama dengan beta S per N dikurang alfa dikurang mu. Untuk minus
Untuk minus mu dikurang gamma dikurang lambda sama dengan 0. Lambda 3-nya itu sama dengan minus mu per gamma. Minus mu dikurang gamma untuk minus mu dikurang lambda sama dengan 0. Untuk lambda 4-nya itu minus mu. Maka nilai eigen dari matriks Jacobiannya yaitu untuk setelah kita dapat tadi untuk lambda 1-nya minus mu, lambda 2 minus mu, lambda 3 minus mu dikurang gamma, lambda 4 beta S per N dikurang alfa dikurang mu. Kemudian kita dapat menuliskan lambda 4-nya itu dalam bentuk lebih jelas dengan mengganti S pada keseimbangan. Pada titik keseimbangan S0 sama dengan 1 dikurang rho dikali N. Nah, kita dapat menuliskan lambda 4-nya itu sama dengan beta 1 dikurang rho dikali N per N dikurang alfa dikurang mu sama dengan beta dalam kurung 1 dikurang rho dikurang alfa dikurang mu. Jadi nilai eigennya yaitu lambda, untuk lambda 4-nya yang berubah, yaitu beta dikali 1 dikurang rho dikurang alfa dikurang mu. Nah, untuk kestabilan kita butuh semua nilai eigen negatif. Dari sini untuk nilai lambda keduanya itu lebih kecil dari 0. Jika beta 1 dikurang rho dikurang alfa dikurang mu lebih kecil dari 0, maka beta dalam kurung 1 dikurang rho per A ditambah mu itu lebih kecil dari 0. Jadi dari matriks Jacobian tadi, kita peroleh nilai eigen untuk lambda 1 dan itu sama dengan lambda 3, yaitu minus mu, dan lambda 2 itu sama dengan minus mu ditambah lambda. Nah, untuk lambda 2, beta 1 dikurang P per N dikurang alfa ditambah mu. Agar lambda 4-nya lebih kecil dari 0, maka haruslah beta di 1 dikurang P per N dikurang alfa ditambah N itu lebih kecil juga dari 0. Nah, dengan demikian jenis kestabilan E0 adalah stabil asimptotik jika nilai lambda 2-nya itu lebih kecil dari 1 atau R0-nya sama dengan lebih kecil dari 1. Ketika R0 lebih kecil dari 1, maka penyakit difteri akan menghilang dari populasi. Nah, untuk soal yang kedua yaitu diberikan model penyebaran penyakit berikut. Seperti yang tertera pada layar, untuk populasi dibedakan menjadi 7 kelas, yaitu susceptible, yaitu individu yang sehat atau rentan terinfeksi penyakit, di mana kelas ini terbagi menjadi 2 subpopulasi, yaitu individu rentan terinfeksi virus atau SM dan nyamuk yang sehat atau rentan terinfeksi virus atau SV. Untuk exposed EM, yaitu individu yang tertular penyakit, tapi belum menunjukkan tanda-tanda mengidap penyakit dan belum dapat menularkan penyakit. Infected atau I, yaitu individu yang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit. Di kelas ini juga terbagi menjadi 2 subpopulasi, yaitu individu yang terinfeksi virus IM dan nyamuk yang terinfeksi virus atau IV. Treatment yaitu TM, yaitu individu yang melakukan pengobatan, dan recovered atau RM, yaitu individu yang telah sembuh dari penyakit. Soalnya itu bentuklah matriks transmisi dan transisi, kemudian carilah the next generation matrix dan bilangan reproduksi dasar. Nah, untuk menganalisis model penyebaran penyakit yang diberikan, kita perlu membentuk matriks transmisi dan transisi. Lalu menggunakan ini untuk membentuk matriks generasi berikutnya atau the next generation. Dan menghitung bilangan reproduksi atau R0. Untuk model penyebaran penyakit, seperti yang tertera pada soal tadi, nah untuk mencari matriks transmisi dan transisi. Nah, matriks transmisi kita misalkan F, adalah matriks ini berisi elemen-elemen yang mempresentasikan laju infeksi baru. Nah, untuk matriks transmisi sendiri dalam konteks model penyebaran penyakit adalah bagian dari matriks yang mempresentasikan laju infeksi baru dalam populasi. Matriks ini berfokus pada cara infeksi baru terjadi dan bagaimana individu yang rentan menjadi terinfeksi. Dalam model yang diberikan, variabel rentang adalah SM dan SV, dan variabel yang dapat terinfeksi adalah EM, IM, dan LV. Nah, untuk identifikasi laju infeksi baru. Untuk laju infeksi baru EM yaitu beta 1 SM dikali IV per N. Untuk laju infeksi baru IV sama dengan beta 2 SV dikali IM per N. Nah, laju infeksi baru ini menunjukkan bagaimana individu yang rentan menjadi terpapar atau terinfeksi karena kontak dengan individu yang terinfeksi. Untuk matriksnya kita bisa bentuk B1 SMIV per N 0, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk baris yang kedua 0 B2 SVIM per N
0, 0, 0. Jadi dapat matriksnya yaitu matriks transmisinya yaitu B1 SMIV per N 0, 0, dan B2 SVIM per N. Nah, untuk matriks transisi atau kita simbolkan F, jadi matriks transisi ini mempresentasikan semua transisi lainnya sebagai selain infeksi baru, termasuk pemulihan kematian dan transisi dari satu kelas ke kelas lainnya. Nah, dalam konteks epidemiologi yang mencakup beberapa kelas seperti SEITR yang akan fokus pada kelas-kelas yang menerima infeksi baru. Nah, untuk identifikasi laju keluaran untuk kelas infeksi, untuk kelas EM, laju infeksi berlanjut menjadi IM dengan laju alfa, laju pemulihan dengan laju theta, laju kematian alami dengan laju mu1, dan total laju keluaran alfa ditambah theta ditambah mu1. Untuk kelas IM, laju transisinya ke kelas TM dengan laju gamma, laju pemulihan dengan laju sigma, laju kematian yaitu mu1, dan untuk total laju keluarannya gamma ditambah sigma ditambah mu1. Untuk kelas IV, laju kematian alami nyamuk dengan laju mu2, dan total laju keluarannya itu mu2. Diperoleh matriks transisinya yaitu alfa ditambah theta ditambah mu1, 0, 0, gamma ditambah sigma ditambah mu1, 0, 0, mu2. Nah, untuk the next generation atau matriks generasinya. Matriks generasi berikut didefinisikan sebagai K sama dengan FP inverse. Kita perlu menginversi matriks V dan kemudian mengalihkan dengan F untuk mendapat K sama dengan F dikali V inverse. Nah, untuk F-nya tadi kita ketahui matriksnya, kemudian dikali dengan F inverse-nya, sehingga menghasilkan K-nya itu sama dengan beta 1 dikali SM per N dikali alfa ditambah theta ditambah mu1 0, 0, beta 2 SV per N dikali mu2. Nah, untuk bilangan reproduksi dasar. Nah, untuk bilangan reproduksi dasar ini adalah nilai eigen terbesar dari matriks generasi berikutnya atau K. Nilai ini menunjukkan jumlah rata-rata khusus sekunder yang dihasilkan dari satu individu yang terinfeksi dalam populasi yang sepenuhnya rentan. Kita dapat menyederhanakan analisis dengan memperhatikan dua subpopulasi infeksi utama yaitu IM dan IV. Karena ini adalah subpopulasi yang berperan utama dalam penyebaran infeksi, maka nilai eigennya dari matriks diagonal tadi, matriks diagonal K, maka elemen diagonalnya yaitu R0 sama dengan maksimal B1 SM per N dikali gamma ditambah sigma ditambah mu1, B2 dikali SV per N dikali mu2. Jadi bilangan reproduksi dasarnya yaitu R0 sama dengan max B1 beta 1 dikali SM per N dikali gamma ditambah sigma ditambah mu1, B2 dikali SV per N dikali mu2. Ini merupakan ukuran dasar dari potensi penyebaran penyakit dalam populasi yang rentan. Jadi sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.